Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta dan pembicara. Eh, Selamat datang kepada peserta yang sudah hadir pada seminar daring, seminar awam pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Kepala Departemen Urologi FKUB RSSA, Dr. Busud Daryanto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan. Yang terhormat kepada Ketua Program Studi Urologi FKUB RSSA, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, beserta seluruh supervisor PS PDS Urologi FKUB RSSA. Perkenalkan, saya Dr. Evan sebagai pembawa acara seminar awam pada hari ini. Seminar awam hari ini mengusung tema mengenai kelainan bawaan genital pada anak. Bersama narasumber kita yang ahli pada bidangnya, yaitu Dr. Hendra Sutapa, spesialis urologi konsultan pediatrik urologi, dan Dr. Besudaryanto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan pediatrik urologi. Dan seminar pada hari ini akan dimoderatori oleh moderator yang sangat luar biasa, Dr. Ahmad Fauzi Yusril Ulumam, spesialis urologi. Dr. Ahmad Fauzi Yusril Umam sendiri menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan selanjutnya menempuh pendidikan dokter spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Untuk saat ini, beliau bekerja sebagai staf PSM Urologi RSUD Ulin Banjarmasin, sebagai dokter spesialis urologi di RSUD Ulin Banjarmasin, di RS Islam Sultan Agung Banjarbaru, dan di RS Bayangkara Banjarmasin. Tidak perlu kita perpanjang lagi, kepada moderator kita hari ini, Dr. Akmal Fauzi Yusril Umam, spesialis urologi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Akmal Fauzi Yusril Umam, spesialis urologi. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi-materi seminar awam yang sangat menarik. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Hendra Sutapa, spesialis urologi konsultan. Pada siang hari ini beliau akan membawakan materi tentang uh, lubang kencing pada bawah penis. Dan materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, tentang buah zakar yang tidak turun. Nah, untuk mempersingkat waktu, eh, ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Hendra Sutapa, spesialis urologi konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan melanjutkan spesialis urologi di Universitas Airlangga Surabaya. Dan beliau menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada saat ini beliau eh, menjabat sebagai staf KSM Urologi RSUD Ulin Banjarmasin dan juga sebagai dokter spesialis urologi RSUD Ulin Banjarmasin. Selain itu beliau berpraktek di RS khusus bedah Siaga Banjarmasin dan juga di RS Salimia Banjarmasin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada Dr. Dr. Hendra Sutapa, spesialis urologi konsultan, untuk membawakan materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Dr. Ahmad? Ya, terdengar dok, jelas. Ya. Bentar, slide saya apakah sudah terlihat? Terlihat dok. Oh, iya. Sudah, dokter. Terima kasih atas perkenalannya, Dr. Akmal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh komite untuk menyampaikan topik tentang hipospadia. Bapak Ibu sekalian, hipospadia ini adalah suatu bentuk kelainan bawaan yang berupa lubang saluran kemih terletak tidak normal. Umumnya ini terletak di bagian depan ventral penis, jadi sepanjang penis,
Sehingga normalnya ini lubang penis ada terletak di ujung dari kemaluan. Sedangkan pada hipospadia ini lubang penis akan terletak di depan atau bagian ventral dari penis. Nah, ada beberapa mitos tentang hipospadia yang ini sering ditanyakan kepada kita oleh para keluarga pasien. Di antaranya adalah apakah benar hipospadia itu sangat jarang terjadi? Yang kedua, apakah penyebab hipospadia ini adalah 100% karena faktor genetik? Yang tidak kalah sering ditanyakan adalah hipospadia apakah bisa menyebabkan infertilitas? Kemudian pertanyaan yang lain, apakah aman untuk membius bayi dengan anestesi umum? Eh, Pertanyaan lainnya yang juga sering ditanyakan oleh keluarga pasien biasanya mereka karena sudah sering mendapat informasi dari media massa, dari online, apakah dibutuhkan operasi yang berkali-kali untuk memperbaiki hipospadia ini. Dan yang terakhir mungkin ini masih menjadi kontroversi, apakah hipospadia bagian distal perlu diperbaiki atau perlu dioperasi atau tidak. Faktanya bagaimana nanti kita akan bicarakan pada materi ini. Nah, angka kejadian hipospadia ini bermacam-macam, eh, masing-masing negara berbeda-beda. Di Amerika sendiri, angka kelahiran sekitar 250 sampai 300 anak laki-laki menderita satu hipospadia. Jadi angka ini cukup, angka kejadian hipospadia ini cukup sering terjadi. Mengenai resiko terjadinya hipospadia pada eh, saudara laki-laki yang menderita hipospadia dengan ayah menderita hipospadia itu akan meningkat 13 kali lipat. Bahkan di jurnal-jurnal Amerika menyebutkan hampir sampai 21 sampai 100%. 21% ya terjadinya hipospadia pada anak-anak dengan saudara laki dan ayah yang hipospadia. Nah, penyebabnya apa hipospadia ini? Bahwa hipospadia ini sampai sekarang penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Diduga karena eh, banyak faktor yang melibatkan terjadinya hipospadia. Faktor-faktor itu yang kita sebut sebagai faktor risiko. Di antaranya adalah faktor genetik, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila seorang ayah menderita hipospadia, maka angka kejadian 7% akan terjadi hipospadi pada anak laki-lakinya. Apabila saudara kandung hipospadi, kurang lebih terjadi 14%. Nah, faktor yang lain adalah faktor endokrin. Di sini yang berperan adalah hormon uh, androgen atau hormon kelakian, di mana diduga terjadi defisiensi dari hormon androgen akan menyebabkan gangguan pada saat perkembangan alat genitalia pada janin. Tingginya estrogen dan progesteron juga uh, menyebabkan resiko terjadinya hipospadia menjadi meningkat. Nah, ini menurut penelitian secara epidemiologi bahwa ternyata pada bayi tabung itu juga ditemukan peningkatan hampir 5 kali lipat terjadinya hipospadia. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan. Di sini yang sudah banyak terlibat adalah adanya paparan pestisida, ya yang akan pada paparan ini tentunya pada orang tua yang akan mengakibatkan mengganggu uh, perkembangan janin. Sedangkan faktor risiko yang lain seperti ibu hamil yang sudah tua, kemudian eh, bayi yang baru lahir dengan berat badan yang rendah, dia akan beresiko terjadinya hipospadia karena terjadi gangguan
aliran darah di plasenta. Mengenai klasifikasi hipospadia terdapat bermacam-macam. Ini yang mungkin yang paling populer sampai saat ini yang diperkenalkan oleh Daget. Ini ada pembagian secara anterior, medial, dan posterior. Ini berdasarkan letak lubang muara air kencingnya. Sedangkan pembagian yang lain ini ada hipospadia ringan, hipospadia sedang, dan hipospadia yang berat. Ringan ini terletak lubangnya di daerah gland penis. Kemudian kalau hipospadia yang sedang ini terletak di shaft atau batang penis, sedangkan yang berat itu yang termasuk yang hipospadia tipe yang posterior. Nah, eh, bagaimana gejala dan tanda hipospadia yang bisa atau yang mudah kita kenali? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat bayi lahir tentunya kita akan melihat paling tidak pertama kali kita melihat alat kelamin dari bayi apa anak. Nah, di sini tanda hipospadia cukup mudah untuk diingat-ingat bahwa yang pertama eh, biasanya muara atau lubang kencing berada letaknya di depan dari penis dan tidak normal. Normal adalah di ujung kepala penis. Kemudian terdapat kulit kuluk atau prepusium yang berlebihan di bagian dorsal atau bagian belakang. Ini membentuk suatu tudung yang sering disebut sebagai dorsal hook. Tanda yang lain adalah eh, terdapat kelengkungan dari penis atau korde yang mengarah ke depan. Ya, ini ada tiga tanda dari hipospadia ini yang mudah untuk diingat, yaitu lubang kencing yang terletak di depan penis, kemudian eh, kulup penis yang seperti tudung kelihatan di bagian belakang penis, kemudian lengkungan penis yang bengkok ke arah depan. Gejala yang timbul bisa bervariasi, bermacam-macam, tergantung derajat dari eh, keberatan dari hipospadia tersebut. Umumnya eh, bisa terlihat dengan air kencing yang mengarah tidak ke depan, tapi cenderung ke arah bawah, bahkan sering membasahi celana atau bagian kaki. Ya. Hal ini menyebabkan anak sering kesulitan untuk kencing, jadi anak akan sering untuk kencing dengan posisi yang jongkok. Yang nyaman bagi dia adalah yang jongkok. Tapi itu tergantung dari derajat hipospadia tadi. Kemudian gejala yang lain mungkin keluhan adanya penis yang bengkok. Ya. Sedangkan orang tua mungkin akan mengeluh mengenai kosmetik dari anak ya. Penisnya kenapa berbeda dengan teman-teman. Problem atau masalah yang bisa timbul dengan adanya hipospadia kurang lebih adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa arah kencing biasanya tidak normal, tidak ke depan, jadi sering ke arah bawah, membasahi celana atau kaki anak, kemudian ereksi yang bengkok, kemudian secara psikologis, kalau sudah agak besar, anak akan menjadi minder atau malu ya, terutama apabila bergaul dengan teman sebayanya. Nah, kapan sebaiknya hipospadia ini kita lakukan operasi? Prinsipnya adalah usia bayi umur 6 sampai 18 bulan kita sudah bisa melakukan tindakan koreksi atau operasi hipospadia, tentunya dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat medis yang optimal bagi bayi. Diusahakan
selesai operasi atau uh, hipospadia di lapangan operasi sebelum usia prasekolah. Jadi secara psikis anak akan uh, terhindar dari perasaan malu, minder, kemudian memori akan nyeri juga akan berkurang. Adapun tujuan dari pembedahan ini tentunya kita berkeinginan kencing yang normal pada anak, kemudian penis mampu untuk ereksi yang baik, serta yang ketiga mungkin kosmetik yang baik ya, estetikanya yang baik, paling tidak mirip seperti dengan teman sebaya. Nah, mengenai jenis operasi bisa dikerjakan satu tahap atau dengan bertahap. Hal ini tergantung pada kondisi derajat dari hipospadia. Nah, tahapan-tahapan operasi yang bisa dilakukan, pertama kali kita akan memperbaiki dari kelengkungan penis atau yang disebut dengan korde. Yang kedua adalah membuat saluran kencing atau uretra dengan tujuan muara atau lubang tercapai di ujung penis. Yang ketiga, setelah itu baru kita melakukan rekonstruksi kulit penis untuk memperbaiki estetika atau kosmetik dari penis. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, karena ini kelainan yang membutuhkan kulit untuk membuat saluran uretra, kita lakukan rekonstruksi, maka anak dengan hipospadia tidak boleh untuk disunat secara konvensional. Ya. Artinya kalau memang sudah waktunya atau ingin disunat, sebaiknya konsultasi ke dokter supaya bisa kita lakukan koreksi hipospadia. Karena jaringan kulit penis yang digunakan untuk membuat saluran kencing atau tabung uretra. Kalau dengan sirkumsisi atau sunat, biasanya kulit kulupnya itu akan dibuang. Padahal kulit kulup itu penting yang sering kita pakai untuk membuat uretra yang baru. Sehingga kita mohon apabila Bapak Ibu ada yang mengetahui adanya hipospadia, kami mohon untuk tidak dilakukan sunat atau sirkumsisi atau fitan. Ini contoh operasi satu tahap di mana hipospadinya terletak di bagian subkoronal atau mendekati penis. Kita bisa melakukan operasi satu tahap di samping yang sebelah kanan. Sedangkan operasi yang dua tahap biasanya kita kerjakan apabila hipospadinya termasuk derajat yang berat, di mana letak lubang kencing di bagian posterior, bagian bawah maksud saya, mendekati di daerah kantong kulit skrotum, bahkan ada yang kalau sampai perineum atau mendekati daerah anus. Itu biasanya kita lakukan operasi bertahap. Tahap pertama biasanya kita hanya meluruskan atau membuang jaringan korde yang menyebabkan penis bengkok, serta sekalian kita mempersiapkan untuk membuat saluran uretra yang baru untuk tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya biasanya 6 bulan setelah tahap pertama baru kita lakukan operasi pembentukan saluran uretra sekaligus melakukan penutupan kulit. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada hipospadia ini cukup banyak, ya. Mengenai infertilitas, sebenarnya hipospadia itu tidak langsung menyebabkan kemandulan, tapi biasanya ini karena penyebab yang lain, misalnya karena hipospadia disertai dengan
kelainan testis, dia akan mengganggu infertilitas. Selain itu, apabila hipospadia yang bagian posterior, dia akan terjadi pada saat nanti besar, pada saat berhubungan suami istri, sperma akan tumpah keluar, sehingga kemungkinan akan terjadi gangguan kesuburan. Tapi yang jelas hipospadia ini tidak langsung menyebabkan infertilitas. Kemudian infeksi ini yang bisa terjadi karena lubang kencing yang tidak normal. Komplikasi yang lain pada saat setelah operasi akan bisa terjadi kebocoran dari saluran kencing yang telah kita buat. Ini yang disebut sebagai fistula. Angka kejadiannya kurang lebih sekitar 10% terjadinya fistula. Walaupun kita sudah melakukan operasi yang terbaik, tapi kadang masih terjadi kebocoran. Kemudian komplikasi yang lain adalah penyempitan dari muara atau uretra yang kita buat. Sehingga pada saat untuk mengevaluasi hasil operasi kita, hipospadia biasanya akan kita ikuti evaluasinya sampai remaja bahkan sampai dewasa. Karena mengingat komplikasi-komplikasi yang pasca operasinya yang bisa terjadi. Jadi dari pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata hipospadia ini cukup sering terjadi di dunia ini ya. Kurang lebih angkanya sekitar 1 kali hipospadia pada 200 kelahiran. Sedangkan penyebab hipospadia adalah multifaktorial, jadi tidak 100% karena genetik, jadi masih ada faktor endokrin dan faktor paparan lingkungan. Yang ketiga adalah hipospadia tidak langsung menyebabkan infertilitas. Ya, yang menyebabkan karena infertilitas yang terjadi biasanya karena kelainan yang lain, penyebab yang lain. Nah, mengenai aman atau tidaknya pembiusan pada bayi, ternyata dengan kemajuan teknologi, dengan adanya dokter anestesi subspesialis pediatrik, pembiusan bayi-bayi sekarang ini cukup aman. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau khawatir, bayi dengan usia 6 bulan sampai 18 bulan sudah bisa dioperasi dengan general anestesi. Nah, mengenai sering tidaknya operasi hipospadia, ternyata operasi hipospadia bisa dijalankan dengan 1 tahap, atau kalau hipospadia yang berat, kita biasanya melakukan bertahap. Jadi kemungkinan operasi 1 kali untuk hipospadia masih bisa kita lakukan. Mengenai hipospadia bagian distal, ini memang masih merupakan kontroversi, tetapi yang kita pegang di sini adalah bahwa koreksi hipospadia di bagian distal itu manfaatnya akan lebih banyak daripada mudaratnya, di mana kita akan memperbaiki arah saluran kencing, arah aliran kencing, maaf, yang tadinya ke bawah kita rekonstruksi untuk mengarah ke depan, sekaligus untuk koreksi bagian yang membengkok penisnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Dr. Akmal. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hendra. Materinya sangat menarik, Dok. Saya yakin dari para peserta banyak sekali yang ingin ditanyakan. Saya lihat sudah banyak yang menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti untuk pertanyaan lain silahkan dicantumkan atau dituliskan pada kolom chat. Nah, selanjutnya
Sebelum masuk ke sesi diskusi, kita masih ada satu materi lagi yang tidak kalah menariknya dari Berenda, yang akan dibawakan oleh Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Kurikulum kita dari Dr. Besut sendiri. Nah, Dr. Besut menempuh pendidikan dokter umum pada Universitas 11 Maret dan dilanjutkan dengan pendidikan bedah umum di Universitas Diponegoro. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan spesialis urologi di Universitas Airlangga. Beliau sudah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Brawijaya dan beliau merupakan uh, konsultan pediatrik urologi. Lalu beliau sudah banyak hadir dan memberikan uh, materi pada berbagai macam acara ilmiah, lebih dari 50, baik sebagai speaker maupun moderator. Beliau juga sudah banyak sekali mempublikasikan penelitiannya dengan angka Sinta yang sangat tinggi, 1038, dan juga indeks Scopus 3. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, membawakan materinya. Terima kasih, Dr. Akmal, atas perkenalannya. Apakah materi saya sudah bisa terlihat? Terlihat, Dok? Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara seminar awam pada siang hari ini yang diadakan oleh program studi Urologi, Departemen Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai buah zakar yang tidak turun atau dalam bahasa kedokterannya dikenal dengan andesensus testis. Apa itu? Marilah kita simak bersama. Angka kejadian ini cukup tinggi dan masih banyak yang belum paham. Jadi buah zakar itu mungkin ada sementara beberapa orang yang mengenal dengan biji peler, ada juga yang mengenal dengan kata-kata torpedo, ada juga sementara yang mengenal dengan bahasa peringsilan ya kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, itu apa dan kenapa tidak turun? Jadi buah zakar atau testis atau bisa katakan torpedo atau peringsilan bahasa umumnya ya, ada suatu organ di mana dia normal itu berada di kantong zakar. Jumlahnya tentunya kiri dan kanan, berarti jumlahnya 2. Dari testis ini akan menghasilkan hormon laki-laki yang namanya hormon testosteron dan juga menghasilkan di sini diproduksi ada spermatozoa. Jadi sehingga dengan demikian maka apa yang terjadi pada kerusakan dari testis itu akan berdampak terhadap gangguan hormon ataupun terjadinya suatu infertilitas atau kemandulan. Nah, kenapa dikatakan tidak turun bermasalah? Memang dalam proses kehamilan itu testis itu masih berada di abdomen atau di dalam perut ya. Kemudian dia akan turun secara bertahap sampai pada akhirnya dia ke kantong zakar atau bahasa lain adalah ke skrotum atau kantong zakar. Nah, di sini kenapa harus dipermasalahkan kalau itu tidak turun? Karena ada perbedaan suhu di dalam perut itu dengan dibandingkan dengan di kantong zakar itu berbeda sekitar 1 sampai 2 derajat Celcius. Dengan demikian maka testis atau biji peler tadi yang tidak turun akan menimbulkan suatu kerusakan dan itu akan berdampak bisa karena
posisinya yang ada di dalam perut tadi yang panas akan mengganggu sel-sel spermatozoa yang nantinya akan berdampak sebagai suatu kemandulan di kemudian hari, dan juga bisa nantinya akan menjadikan tumor atau kanker dari testis atau biji peler tadi. Yang lain adalah karena letaknya tidak pada tempatnya, maka kemungkinan terjadinya suatu puntiran atau dalam bahasa kedokteran adalah torsium, puntiran, maka juga akan menimbulkan hal tersebut. Kemudian ini data-data yang ada di Saiful Anwar dari yang kita kumpulkan dari tahun 2015 sampai 2021, ini yang datang di Saiful Anwar. Ternyata cukup banyak pasien, dari 86 pasien itu ada 14 pasien yang terpaksa harus diangkat biji pelernya. Kenapa demikian? Karena terjadi suatu keterlambatan. Seharusnya testis itu diturunkan. Kalau tidak turun, masih berada di dalam perut atau di lipat paha, harusnya diturunkan ke kantong zakar dalam kondisi testis tersebut atau biji peler itu masih normal. Tetapi apabila sudah tidak normal atau melebihi batasan waktu dari ketentuan yang ada, maka terpaksa harus diangkat. Ini coba kita lihat bahwa dari data-data yang ada ini terpaksa cukup banyak yang datang, angka 14 ya dari 72 ini terpaksa harus diangkat karena ada keterlambatan dari datangnya untuk membutuhkan suatu pengobatan tersebut. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka biji peler tadi yang tidak turun atau undecided tersebut bisa sebetulnya terdeteksi kalau itu pertolongan persalinannya oleh dokter, maka harusnya yang mendeteksi pertama adalah dokter penolong persalinan pertama tadi ataupun tenaga kesehatan yang lain. Ada juga yang ditemukan oleh keluarga dan ada juga sebetulnya pada saat ada tindakan yang lain. Ini dari ini kita perhatikan bahwa masih cukup banyak yang datang berobat terlambat. Nah, ini dari data-data yang kita kumpulkan ini pasien yang terdeteksi atau ketahuannya di usia ada yang kurang seharusnya di usia yang 6 bulan ini, maka masih cukup banyak sebetulnya sudah diketahui ini di usia kurang dari 6 bulan ya. Karena tadi kapan dilakukan tindakan operasi sebetulnya dalam waktu 6 bulan sebetulnya waktu dilahirkan pada trimester ketiga kehamilan itu testis sudah turun. Tetapi kadang-kadang nggak turun, bisa tingkat tunggu dalam waktu 6 bulan dan tidak boleh lebih dari 18 bulan. Karena kalau melebihi itu maka akan jadi kerusakan. Ini suatu gambaran ada yang ditemukan di bawah 6 bulan. Tetapi karena mungkin ketakutan dan sebagainya, ya sebetulnya dokternya sudah menginformasikan, yang ditangani di atas 2 tahun ternyata masih cukup besar. Ada juga yang ditangani di atas 18 tahun karena ada juga sudah dikasih tahu tetapi ada ketakutan yang berlebihan, ketidakmengertian, atau kadang-kadang ibunya tahu, bapak ibunya tahu tetapi mertuanya yang tidak membolehkan atau orang tuanya yang tidak membolehkan karena mungkin dulu tidak dianggap bermasalah. Ada juga yang terdeteksi di antara usia lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun tetapi juga ditangani lambat. Ini karena beberapa hal tadi. Karena ada yang ketidakmengertian, takut operasi, mungkin tidak punya asuransi, atau tidak terdiagnosis sebelumnya dengan baik. Ternyata tidak hanya di kita yang mengalami keterlambatan. Ini adalah gambaran, ada satu penelitian juga yang dikerjakan di Arab Saudi. Ternyata mengenai keterlambatan penurunan testis atau kalau ketahuan undecided itu tidak segera dilakukan tindakan operasi, angkanya bisa karena pengetahuan orang tua yang kurang, mungkin tidak terdeteksi saat lahir tadi. Terus sebetulnya sudah dikasih tahu oleh dokternya, tapi tidak bersedia untuk dilakukan tindakan, takut dengan berbagai macam alasan, dan juga bisa diagnosis sebelumnya yang salah, ataupun mungkin keterlambatan dalam merujuk dan ada 1% yang memang tidak diketahui kenapa jadi terlambat ya. Nah, ini
kalau kita bicara tadi, maka kita harus tahu angka kejadian. Ternyata angka kejadiannya ada sekitar 1-4% dari bayi yang lahir cukup bulan, dan angkanya meningkat hampir 10 kali lipat bila dilahirkan secara prematur, ya, atau dilahirkan awal belum waktunya, jadi angkanya lebih tinggi, belum sampai dari penurunan. Kemudian banyak juga yang terdeteksi di usia sekolah, ya, karena ini karena ada program UKS, dan juga kadang ditemukan secara tidak sengaja. Ada juga saya punya beberapa pasien bahwa terdeteksinya karena dia tidak mempunyai anak atau mandul infertil. Nah, setelah pada pemeriksaan ternyata dia testisnya tidak turun di intraabdominal. Ini suatu gambaran dari tadi testis itu normal asalnya di dalam perut, kemudian dia turun sampai ke lipat paha, dan pada akhirnya dia harusnya pada trimester ketiga atau 3 bulan terakhir dari proses kehamilan dia turun ke kantong jakar, tapi kadang-kala terlambat, bisa kita tunggu setidaknya di 6 bulan dan jangan melebihi sampai 18 bulan karena itu akan menimbulkan segala sesuatunya. Ini dia turun bertahap. Penurunan ini bisa terjadi karena adanya suatu hormonal atau tekanan di dalam rongga dada atau rongga perut, dan juga ada tarikan dari gubernaculum, dan juga karena kontraksi dari otot sendiri. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan atau kenapa kok testis itu bisa turun. Nah, pada pemeriksaan fisik memang tidak mudah kalau anaknya tidak tenang, ya. Jadi dalam kondisi tenang maka kita bisa meraba testis itu. Kadang kalau nggak turun itu bisa juga tidak teraba ataupun teraba. Jadi memang kebanyakan testis tidak turun itu 80% yang teraba. Nah, ada kalanya juga yang disebut retractile testis. Jadi testis atau biji pelet tadi kadang ada di dalam kantong jakar, tetapi kadang juga dia naik. Ada juga sebetulnya kalau kita meriksa, kita mesti memperhatikan kalau kantong zakar itu kosong atau tidak ada biji pelet. Itu ada 2 kemungkinannya. Satu, memang testis itu aslinya tidak terbentuk, atau mungkin juga dia terbentuk tapi dia masih belum turun. Nah, itu harus dilakukan suatu dirujuk, ya, tentunya ke spesialis, khususnya spesialis urologi yang menangani hal ini. Ini suatu gambaran bahwa testis atau biji pelet tidak turun itu sebetulnya banyak yang teraba, entah teraba di lipat paha, gitu ya, dan juga sebagian kecil yang tidak teraba. Nah, tidak teraba tadi sudah saya katakan memang kadang-kadang di lipat paha dan di dalam perut, ya. Kemudian memang sebetulnya juga bisa tidak diturunkan. Ada juga yang memang tidak terbentuk. Dan tadi karena ada perbedaan suhu antara di dalam perut dan di kantong zakar tadi sekitar 1-2 derajat Celcius, kalau tidak diturunkan menjadi rusak, maka hal tersebut harus segera diturunkan dalam waktu 6 sampai idealnya sampai 18 bulan. Nah, intinya saya harus sebut dari prinsip tata laksananya atau andesius tadi, kita bisa melakukan observasi, kita tunggu sampai 6 bulan. Bila tidak turun, maka kemungkinan turun itu akan sangat kecil dan sehingga membutuhkan tindakan operasi. Obat-obatan tidak banyak bermanfaat, bahkan sekarang sudah tidak direkomendasikan karena pengobatan hormon dengan pengobatan hormon tadi sebetulnya angka keberhasilannya kecil, ya, sekitar 28% kurang lebih, tetapi dia akan balik lagi 20%. Jadi artinya tidak banyak manfaatnya, dan sekarang sudah tidak dipakai lagi menurunkan biji pelet atau menurunkan testis tadi dengan pengobatan. Yang jelas kalau diobservasi, dimonitor saja, diawasi, kalau tidak turun dalam 6 bulan, selama lamanya 18 bulan, maka harus dilakukan tindakan operasi atau penurunan testis tadi dengan segera. Tadi sudah saya katakan bahwa pengobatan tidak direkomendasikan untuk saat ini karena keberhasilannya kecil dan juga akan kembali lagi. Sehingga yang menjadi acuan saat ini ada apabila tidak turun maka dia harus diturunkan ke kantong zakar. Kenapa? Tujuan supaya tidak terjadi kemandulan, juga supaya tidak terjadi suatu keganasan, juga supaya tidak mudah terjadi peluntiran, ya kan? Dan juga kalau itu memang kadang-kadang karena penurunan tadi biji pelet ada di dalam perut kemudian ke kantong zakar itu melalui suatu saluran tersebut kalau tidak menutup dengan sempurna maka juga bisa terjadi hernia.
Dan juga tentunya seorang laki-laki secara umum ya, sesuatu yang ada menjadi tidak ada maka bisa menimbulkan rasa rendah diri ya, karena tadi biji pelarnya harusnya ada, teman-temannya ada kalau itu anak-anak, tetapi kalau diketahui tidak ada maka dia akan minder. Jadi hal-hal yang akan terjadi bila tidak dilakukan penurunan, maka satu tadi saya sebutkan, bisa terjadi kemanduran. Kemanduran akan meningkat bila kedua belah testis tidak turun. Kemungkinan terjadinya keganasan atau kanker testis juga besar. Kemungkinan testis juga terpuntir besar. Dan juga kemungkinan terjadinya suatu cedera atau trauma pada testis itu juga otomatis karena tidak pada tempatnya maka relatif tidak terlindung dan juga akan semakin besar. Ini suatu gambaran bahwa tadi kemandulan berapa sih bisa meningkat sampai 6 kali lipat apabila ini dibandingkan dengan antara yang testisnya tidak turun dengan turun. Dan kemudian juga resiko tidak adanya spermanya juga angkanya juga cukup tinggi ya, sekitar 13,3 dan meningkat ya sekian kali lipat sampai 90% bila terjadi pada kedua belah testis yang tidak turun. Jadi tidak terjadi penurunan bisa pada satu sisi ataupun dua sisi. Juga demikian terjadinya kanker testis juga akan meningkat ya sampai 35, dikatakan sampai 48 kali meningkat. Dan disebutkan bahwa kanker testis itu kira-kira 10% dari kanker testis itu berkaitan dengan testis yang tidak turun atau undiscesus testis tadi. Kemudian bagaimana mencegah keterlambatan? Maka ya salah satunya adalah mendidik masyarakat. Nah, kaitannya dengan seminar awam yang hari ini atau siang ini kita kerjakan juga dalam rangka edukasi agar nanti masyarakat bisa mengerti, kemudian dia mengamalkan sekitarnya, sehingga hal tersebut akan mengurangi angka kejadian tadi yang cukup besar ya di Saiful Anwar sendiri. Masa ketujukan sekitar 14 dari 86 ya kasus undiscesus testis yang turunnya terlambat. Jadi bagaimana mendidik orang tua mendapatkan untuk kantong zakat tadi yang kosong, apa yang harus dikerjakan, kemudian cara meriksa juga, kemudian orang tua agar lebih waspada pada bayi yang lahir, maka ibu yang semasa hamil terpapar, ini asap rokok juga akan berpengaruh, akan bisa menyebabkan terjadinya penurunan gangguan ini tadi, penurunan testis nggak turun, juga konsumsi alkohol. Kemudian mungkin juga ada riwayat keluarga dan juga hati-hati para ibu-ibu yang terpapar dengan pestisida juga bisa demikian ya. Kemudian ini selain edukasi pada masyarakat juga kita juga lakukan edukasi terhadap tenaga kesehatan ya. Karena tadi dikatakan kalau bayi prematur akan lebih tinggi angka kejadian bahkan 10 kali lipat. Dan juga untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang lain ya. Tadi juga disampaikan ada Dr. Hendra tadi ya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang ikut seminar pada siang hari ini, dan sangat diharapkan untuk menyebarkan keilmuan ini kepada setidaknya keluarga atau ke sekitarnya, sehingga angka kejadian keterlambatan dari tadi kasus undiscesus testis itu yang tidak turun dapat dikerjakan atau tidak mengalami suatu keterlambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Akmal sebagai moderator. Terima kasih banyak kepada Dr. Besut atas materi yang sangat menarik. Jadi dari dua presentasi materi ini, saya lihat semakin kita cepat mendeteksi, semakin cepat kita tahu ada kelainan, dan bahwa penyakit tersebut hampir melewati masa-masa observasi, semakin cepat dilakukan tindakan, hasilnya akan semakin bagus. Nah, tapi memang berbeda dengan jenis penyakit yang lain. Ternyata dua jenis penyakit ini tidak bisa diberikan pengobatan untuk mengobatinya, tapi ternyata harus dilakukan tindakan operasi. Nah, semoga dari kedua materi ini bisa memberikan ilmu dan wawasan pada peserta yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Dari yang saya lihat sudah banyak sekali yang mencantumkan pertanyaan dari para peserta di kolom chat. Ya, ini untuk pertanyaan pertama pada sesi Puspadia. Nah,
Ini dari untuk sesi pertama pada pertanyaan Puspadia. Eh, Pertanyaan dari Khairul Pacitan. Mau bertanya untuk Dr. Hendra, apakah operasi satu-satunya cara untuk pengobatannya? Silahkan pada Dr. Hendra. Ya, suara saya terdengar, Dokter Amal ya. Gitu. Halo. Eh, jadi memang setelah mendengarkan paparan dari saya tadi, memang satu-satunya eh, cara pengobatan dari hipospadi adalah dengan operasi. Jadi memang tidak ada obat medikasi yang tepat untuk hipospadia selain operasi dengan memperbaiki atau mengkoreksi kelainan yang ada. Jadi kita membentuk saluran uretra, juga mengoreksi kelengkungan dari penisnya. Saya kira itu, Dr. Rahmi. Jadi memang harus operasi, dok, karena tidak ada obat yang bisa membentuk saluran sendiri sehingga ke depan. Mungkin dari Dr. Ya, Busut ada yang ingin ditambahkan, dok? Saya pikir memang sudah benar yang sampaikan Dr. Hendra, jadi nggak ada cara lain. Kalau jelas itu Ibu Spadi ya operasi, karena nanti kan targetnya, karena apa sih penis itu harus lurus ya untuk bisa berfungsi untuk proses kencing yang normal dan juga tentunya dengan kencing ke depan nanti tentunya dalam hal selanjutnya untuk sebagai seorang suami istri ya nanti dalam hubungan seksual pun juga akan menjadi normal. Makasih. Terima kasih, Dr. Busut dan Dr. Hendra. Jadi memang harus operasi karena kedepannya nanti akan mempengaruhi infertilitas. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan kedua dari Maluku, dok. Nah, lumayan jauh, dok. Nah, ini anak saya memiliki hipospadi. Saat ini usia anak saya 10 tahun. Selama ini tidak memiliki keluhan saat kencing, dok. Tapi apakah perlu tetap dioperasi? Apakah harus ke urologi atau bisa ke dokter bedah lainnya? Silahkan, Dr. Indra. ya, saya kira eh, perlu tidaknya operasi pasien hipospadi memang tergantung banyak hal. Ya. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah benar anak Bapak ini menderita hipospadia. Ya. Jenis tipe yang hipospadia apa, apakah termasuk ringan, sedang, atau berat. Dan sebenarnya untuk operasi tetap harus dilakukan operasi untuk mengkoreksi kelainan-kelainan yang uh, ada. Ya. Mungkin sekarang belum belum timbul keluhan ya. Nanti pada saat dia misalnya pada hipospadia yang berat, pada saat berhubungan dengan istri atau sudah berkeluarga akan terjadi gangguan uh, infertilitas. Kemudian apakah harus ke urologi atau ke bedah lain? Saya kira tergantung di daerah Bapak. Mungkin di daerah Maluku sudah ada urologi ya, Dr. Busut ya. Sudah ada Dr. Hendra, Cawah. Ya, Nah, hampir ada di mana-mana, paling tidak cari yang terdekat ya. Tinggal ya. Malukunya Saya mana. kira bisa ke dokter urologi. Ini kan Dokter Akmal. Terima kasih, dok. Dari Dr. Busut mungkin ada yang ingin ditambahkan, dok? Ya ini perlu saya garis bawah ini. Ini tadi Dokter Hendra sudah mengatakan bahwa idealnya itu 6 sampai 18 bulan dengan begitu ya. Ini usianya putranya Bapak ini kan sudah 10 tahun ya. Padahal ini kan tadi segera aja diperiksakan agar bisa ditata laksana lebih cepat lebih baik karena kalau semakin bertambah usia itu tentunya angka keberhasilannya juga akan menjadi apa ya hasilnya akan dibandingkan dengan yang lebih awal maka hasilnya pasti lebih baik yang lebih awal. Jadi hasil akhirnya akan lebih menurun dan komplikasinya akan semakin meningkat kalau tidak segera ditata laksanai. Demikian Dr. Akmal yang perlu saya stressing. Makasih. Terima kasih, dok. Nah, jadi memang disarankan harus segera secepatnya berobat ke dokter atau lebih baik lagi ke dokter urologi untuk dievaluasi apakah memang ini harus dioperasi, jenis operasinya seperti apa, nanti pasti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokternya sebelum melakukan tindakan tadi. Nah,
Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini tentang barit penis, Dok. Agak beda sedikit. Nah, apakah ada batas usia maksimal, Dok, untuk operasi barit penis ini sendiri dibandingkan jika pada operasi hipospadia tadi? Silakan, Dokter Indra. Ya, sebenarnya untuk apakah ada batas usia maksimal untuk operasi eh, berit penis itu sampai saat ini di guideline kita belum belum ada ya. Yang jelas kalau ada berit penis ini merupakan salah satu kontraindikasi untuk dilakukan sirkumsisi. Jadi tetap harus eh, kita lakukan rekonstruksi dengan jalan operasi. Mengenai batasan waktu kapan kita lakukan mungkin belum ada eh, guideline yang pakem di Indonesia ya. IAUI sendiri saya baca belum belum ada guideline yang kita buat. Tapi yang jelas eh, mungkin sesuai dengan eh, usia anak ya sebelum prasekolah sebaiknya kita sudah mulai melakukan tindakan rekonstruksi untuk kelainan di penisnya. Karena ini berkaitan dengan masalah psikososial dan psikisnya. Kalau masih usia minimal tentunya pada hipospadi aja umur 6 bulan sampai 18 bulan sudah bisa dioperasi. Saya kira kalau misalnya ada berit penis umur segitu, kalau kondisi optimal sesuai dengan syarat-syarat medis tentunya bisa kita kerjakan. Tapi untuk guideline sendiri kita belum ada. Mungkin Dokter Busut bisa Iya, menjelaskan. sependapat dengan Dr. Hendra, nggak ada batasan usia maksimal. Tetapi saran satu ya, pada baret penis itu kadang-kadang bisa terjadi karena kegemukan ya. Jadi itu juga juga akan apa bisa akan lebih nampak lagi mengganggu itu sebaiknya itu. Kedua, eh, ya indikasinya sebetulnya ini nggak boleh dilakukan sunat ya. Atau tadi Dokter Hendra sudah mengatakan kontraindikasi untuk sirkumsisi karena ini harus dibahas kedokteran harus direkonstruksi karena ada jaringan yang dia menarik sehingga mendelep gitu ya, sehingga kalau disunat nanti tambah mendelep. Dan ini kapan ya, sebaiknya sesegera mungkin aja di usia-usia di mana ya sama dengan otomatis dengan melakukan rekonstruksi dari baret penis itu ya secara tidak langsung sudah dilakukan sirkumsisi. Itu aja, di samping mengurangi kegemukan maka juga sebaiknya nggak ada batasan waktu maksimal, tetapi sebaiknya makin cepat juga akan makin bagus karena nanti dampak sosialnya akan semakin mengganggu dari pasien. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Nah, jadi sama seperti barit penis dan hipospadi tidak ada batasan usia maksimal, tapi sama seperti hipospadi, semakin cepat dioperasi, hasilnya yang diharapkan akan semakin bagus karena akan mengaruhi faktor psikologis dari pasien tersebut. Nah, tapi selain dilakukan dengan operasi, kita juga bisa mengkoreksi faktor-faktor lain seperti yang dokter sudah katakan tadi. Bila pasien ada kegemukan, kita bisa turunkan berat badannya juga. Nah, lanjut untuk pertanyaan keempat. Nah, lebih jauh lagi, Dok, nih dari Papua. Nah, bila sudah terlanjur sunat di kampung dan lubang kencingnya ternyata di bagian bawah penis. Nah, yang harus dilakukan ke depannya apa, Dok? Nah, bagaimana, Dokter Enda? Silakan, Dok. Ya, tentunya ini harus diperiksa dulu oleh dokter di mana letak lubang eh, kencingnya yang terakhir ya. Ada bermacam-macam teknik untuk melakukan rekonstruksi atau menambah agar lubang penis bisa dipindah ke bagian ujung. Artinya operasi masih bisa memungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi. Nanti dokter akan memilih teknik mana yang tepat untuk anak bapak di Papua ya. Tapi yang jelas kalau eh, masih ada hipospadi ya tentu kita harus lakukan rekonstruksi. Saya kira gitu dokter. Terima kasih, Dokter Hendra. Mungkin dari Dokter Besut ada yang ingin ditambahkan, Dok? Iya, memang ya apapun yang terjadi ini kan namanya sebetulnya aslinya kan ibu padi itu nggak boleh disunat ya.
atau ya disirkumsisi. Tapi kalau sudah terlanjur ya tetap menurut saya tadi saya sependapat diperiksakan, kemudian tentunya nanti harus dilakukan eh, rekonstruksi dengan berbagai macam cara. Saya pikir banyak cara yang bisa kita kerjakan ya. Memang akan lebih mudah terus terang kalau ketahuan dari awal dan tidak dilakukan sirkumsisi. Tapi bukan berarti kalau terlanjur disirkumsisi nggak bisa dikoreksi juga enggak ya. Sebaiknya saran segera aja periksa kemudian tata laksana lanjut ya. Di Papua kalau nggak salah ada juga sih, kalau nggak ya cari yang terdekat ya mungkin kan ya kalau Papua itu mesti yang paling dekat dengan Papua itu kan Makassar ya. Saya beberapa waktu yang lalu ke Papua Barat, Dokter Akmal ya, dalam programnya Oh, Kemkes ya. Pasti semua transitnya di Makassar kan, baru kemudian ke oh, Papua ya. Mungkin terdekat bisa ke Makassar atau kemana, monggo, silakan. Makassar. Ya, Terima kasih Dr. Sud. Nah, jadi untuk Pak Suhartono tidak usah khawatir. Nah, meskipun sudah terlanjur disunat, masih ada jalan lain untuk memperbaiki lubang penisnya. Tapi memang yang perlu ditekankan lagi, hipospadia dan juga barit penis tadi tidak boleh dilakukan sirkumsisi lebih baiknya. Jadi screening awal itu sangat penting. Kita harus tahu, kita harus evaluasi lubang penisnya apakah normal atau tidak. Jadi sebelum disunat kita harus evaluasi juga. Jadi jangan buru-buru disunat. Ya, seharusnya tenaga medis yang akan melakukan sunat akan melakukan screening juga dan akan menginformasikan kalau ternyata lubangnya tidak normal, lebih baik dilakukan penundaan untuk sunatnya dan dilakukan rekonstruksi penisnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Eh, Bagaimana outcome yang dihasilkan apabila operasi pada hipospadia dilakukan saat memasuki usia sekolah atau saat pasien sudah memasuki usia remaja, dok? Silakan, Dokter Indra. Iya, eh, terus terang aja data mengenai operasi puspadia pada usia remaja di Indonesia kita belum belum ada ya, Dr. Besed ya. Cuma ada suatu literatur review dari Cina kalau tidak keliru tahun 2022 yang mengatakan tentang faktor psikologisnya ya anak yang dioperasi setelah remaja. Jadi memang terdapat gangguan eh, psikososial untuk anak yang dioperasi pada saat remaja. Itu angkanya kurang lebih 9,7%. Eh, Sedangkan kalau menurut saya outcome dari hasil operasinya untuk remaja kurang lebih sama dengan yang di anak-anak main di rumah sakit Uling ini. Kurang lebih ya sekitar eh, 10 sampai 15% terjadinya fistol. Sedangkan makanya ini kan yang jadi masalah kan batasan waktu kita usahakan selesai operasi pada saat usia prasekolah. Ini berkaitan dengan gangguan psikisnya. Lebih lebih ke arah situ. Mengenai outcome hasil operasinya, kalau dari rumah sakit Ulin saya kira kurang lebih sama, sekitar 15% terjadi pistol. Saya kira itu mungkin dokter Besut bisa menambahkan pengalaman ya, di ya Malang. makasih ya. Jadi kalau berdasarkan studi literatur dan juga berdasarkan data-data yang ada, sebetulnya memang dengan bertambahnya usia itu angka angka keberhasilannya atau outcome-nya itu semakin menurun dan komplikasinya itu semakin besar. Kenapa? Karena adanya pembuluh darah yang namanya, maaf dalam bahasa Latinnya, ada vascular sinusoid itu semakin berkurang, juga jaringan elastisnya itu juga semakin berkurang sehingga angka keberhasilannya cenderung untuk terjadi suatu penurunan dan komplikasinya semakin besar sehingga memang maka dari itulah direkomendasikan di samping faktor-faktor lain juga maka untuk itu direkomendasikan tadi ada usia tadi itu. Demikian, Dokter Akmal. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Indra. Terusut. Jadi ternyata berdasarkan penelitian memang lebih baik segera mungkin itu terkait karena memang jaringan yang lebih lebih bagus dan lebih optimal untuk penyembuhannya sehingga menghasilkan outcome yang lebih baik pada usia-usia sebelum dewasa tadi. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan terakhir pada sesi pertama. Nah, nah
keponakan saya dikatakan lubang kencingnya tidak normal dan sudah dioperasi, tapi dikatakan gagal karena timbul lubang baru. Nah, penyebabnya kira-kira apa ya, Dok? Gitu. Monggo silakan Dr. Hendra. Dokter apa? Maaf, ini yang keberapa? Ini tadi pertanyaan terakhir, Dok. Ada yang dari sisi pertama tadi ada yang Oh, mohon bilang. Eh, keponakan saya itu sudah operasi, dikatakan lubang kencingnya tidak normal, Dok. Tapi ada Ya, timbul lubang baru. Nah, itu ya, kira-kira kenapa, Dok? ya. Jadi memang salah satu komplikasi dari operasi hipospadia adalah terjadinya fistula. Fistula itu terdapat hubungan dengan dunia luar ya, ya, antara saluran kencing yang operasi dengan dunia luar. Nah, kejadian fistula ini angkanya bervariasi ya, kurang lebih 10-15% terjadinya fistula. Kalau memang terjadi fistula ya kita perbaiki lagi dengan operasi selanjutnya. Biasanya kita eh, beri waktu kurang lebih 6 bulan supaya jaringan yang peradangannya sudah mereda, kemudian jaringannya sudah kembali membaik. Kita lakukan operasi untuk menutup lubang distal. Kira-kira itu. Karena kalau mengenai penyebabnya memang sampai saat ini terjadinya fistula di operasi berbadia karena banyak faktor ya. Bisa terjadi karena lubang bagian distalnya eh, lebih kecil, kemudian adanya infeksi, eh, kira-kira itu, dokter. Terima kasih, Dr. Hendra. Dari Dr. Ruset mungkin ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ya, ya gini, sederhananya itu kan saluran yang kita buat itu adalah saluran yang baru ya. Dan berasal dari kulit tentunya bagaimanapun juga satu itu. Nah, beda dengan aslinya kan begitu. Yang kedua, tempat yang dioperasi itu juga nggak pernah istirahat. Ya, sehingga dengan demikian, di samping akan dokter Hendra, tapi saya sederhananya itu demikian. Jadi lubang itu dibuat sesuatu yang memang baru dari kulit yang ada, memang tidak, tentunya tidak setebal dengan yang aslinya. Kedua juga tidak pernah istirahat kan, dokter Akmal ya. Untuk kencing juga habis dilepas kateternya juga dipakai lagi, sehingga tentunya tidak bisa sama dengan tempat yang lain. Habis dioperasi bisa istirahat, sehingga itu juga akan memudahkan. Samping hal-hal yang tadi disampaikan dokter Hendro. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Ya, jadi memang yang kita buat tidak bisa istilahnya menyerupai pasti 100% sama. Mungkin ada kurangan, ada kelebihan. Jadi eh, faktor-faktor itu mungkin kegagalan masih masih mungkin terjadi. Tapi pasti ada solusinya, bisa diperbaiki lagi. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua tentang sesi UTB. Pertanyaan pertama, keponakan saya lahir dengan tidak ada biji pelirnya, Dok. Nah, bila tidak bisa turun sendiri, tapi sekarang usia sudah 3 tahun, apakah harus operasi, Dok? Nah, silakan, Dokter Bezet. Ya, ini mungkin nomor 1, 2, 3 langsung aja tak rapel dokter Akmal ya. Jadi satu Oke, kesatuan pertanyaannya hampir jawabannya mirip ya ya, Dok. kayaknya gitu ya. Jadi gini, Yap. Bapak atau Ibu yang terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, biji peler itu atau testis tadi seharusnya sudah turun pada kehamilan 3 bulan terakhir. Pada 3 bulan terakhir, jadi bulan ke-7, 8, 9 seharusnya sudah turun ke dalam kantong zakar. Tetapi ada kalanya dia belum turun dan itu bisa kita tunggu sampai 6 bulan. Kalau sampai 6 kalau dilahirkan belum turun maka kita tinggal tunggu sampai 6 bulan. Dan semakin lama tadi sampai setelah 6 bulan angka keberhasilan atau angka penurunan spontan itu semakin kecil. Sehingga ada batasan waktu tidak boleh melebihi 18 bulan dan 18 bulan sudah harus dilakukan operasi penurunan. Kalau saya pribadi saya nggak usah nunggu sampai 18 bulan, 6 bulan itu sudah di atas 6 bulan kan angkanya udah nggak nyampe 50% kan pasti. Sehingga 1 tahun sudah saya turunkan. Nah, apalagi ini karena makin lama tidak diturunkan ada perbedaan suhu antara di dalam perut dengan skrotum itu 1-2 derajat.
maka tentunya terjadi suatu yang angka tadi, angka kanker yang semakin meningkat, kemandulan dan sebagainya meningkat. Dan kalau di usia ini beberapa studi juga menyebutkan kalau usia 3 tahun tidak turun, yang normal itu cuma tinggal sepertiganya saja, sehingga harus diturunkan. Nah, kemudian dokter bilang tidak apa, nggak mungkin turun sendiri. Jadi setelah kita tunggu dengan batasan waktu tersebut 6 bulan sampai 18 bulan paling lama nggak turun, maka nggak mungkin dia akan turun. Nah, harus kita turunkan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan dia betul akan bisa mengganggu keturunan atau kesuburan karena fungsi biji pelar testis kan salah satunya menghasilkan hormon hormon testosteron, dan untuk kemandulan dia menghasilkan sel-sel spermatozoa sehingga akan terjadi suatu kerusakan. Kemudian ini lanjut ini nampaknya dari ini ya Pak Andri ini, mungkin nggak tahu dari mana. Ini namanya Ulun, ya dokter Rama ya, Ulun Andre ya kayaknya ya. 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 Nama ya dokter Rama ya. Kalau Ulun itu kalau Kalimantan kan saya ya. Ya, Ulun saya pernah di Kalimantan soalnya. Ya. Jadi ini tidak turun baru diketahui sudah dewasa, dan gini. Kalau itu dalam tata laksana tesis tadi, apabila tidak turun sampai di usia pubertas maka harusnya diangkat. Diturunkan juga nggak banyak. Tentunya tadi akan timbul permasalahan. Jadi kalau sudah sampai dewasa ya, dia nggak turun ya harus diangkat. Saya menemukan pernah punya kasus bahwa pasien berobat itu dengan infertilitas sudah umur 40 tahun lebih ya, dia menikah nggak punya anak, ternyata biji peletnya nggak turun. Nah, dia mau nggak mau harus diangkat karena angka kemungkinan jadinya nantinya malignasi dan sebagainya juga akan terjadi. Terus lanjutnya dokter Fatma ya, ini ya, dok. Pertanyaan terakhir, dok. Nomor 4 ya. Ya, dok. Kadang ada di kadang tidak. Ini namanya ini retractile testis. Tapi saran saya untuk yang ini artinya testis itu kadang di kantong jakar, dia kadang-kadang juga naik. Saran saya untuk periksa aja biar diteliti untuk ke urologi ya, diteliti lebih lanjut. Tapi memang kalau retractile testis memang prinsipnya adalah kalau memang benar itu kita harus menghitung seberapa besar ada di kantong jakar dan seberapa besar ada di atas masuk di dalam ke dalam pipat paha, dan itu juga ada yang ditata laksana cuma observasi atau dimonitor aja sampai usia pubertas, dan ada juga yang dilakukan orkidopeksi atau diikat. Demikian, terima kasih Dr. Arman. Terima kasih Dr. Dr. Hendra, mungkin ada yang ingin tambahkan, dok? Ya, saya kira sama dengan Dr. Besut ya. Untuk undersensus testis, patokan usia itu memang penting 6-18 bulan. Karena di usia 2 tahun sudah terjadi gangguan fertilitas pada testis. Saya kira sama dengan Dr. Besut, akan segera diturunkan. Kalau mengenai retractile testis memang ada, kalau normal kita biasanya tidak melakukan apa-apa. Hanya kita selalu memberi edukasi bahwa hati-hati kalau retractile testis bisa terpuntir, bisa kena benturan, akan terjadi torsio. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Hendra. Jadi memang harus segera deteksi, dan lebih baik bila kita masih ragu, kita lebih baik konsultasikan kepada ahlinya, kepada dokternya, karena banyak isu atau banyak mitos yang kadang ada di masyarakat itu membuat kita takut. Nah, lebih baik kita lebih dengarkan dari ahlinya, dijelaskan lebih baik, karena kalau penanganannya terlambat itu akan mempengaruhi fungsinya ke depannya, bahkan harus diangkat tesisnya tadi. Terima kasih kepada Dr. Hendra Sutapa, spesiologi konsultan, Dr. Besut Daryanto, SPB, SPUK, atas materinya yang sangat menarik. Semoga yang dipresentasikan siang hari ini akan membawa ilmu baru pada para peserta. Saya kembalikan lagi acara ini kepada pembawa acara, Dr. Dwi Evan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator yang sangat luar biasa dalam seminar hari ini. Dan terima kasih juga pada 93 peserta yang sudah hadir mengikuti seminar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati dari narasumber yang luar biasa dapat menjadi manfaat ke depannya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasmenya.
Sampai jumpa pada acara seminar selanjutnya besok Sabtu 23 Desember 2023 dengan tema besar dan pembesaran Profesor Jinak. Saya mewakili panitia. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.